Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Kamis 31 Maret 2022 terangkum dalam Sumeko News. Partai Gerindra menargetkan 10 kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Target itu disampaikan Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Selatan Kartika Sandra Desi usai melantik pengurus anak cabang se-Kabupaten Oki di Hotel Dinasti Kayu Agung Kamis 31 Maret. Pelantikan pengurus anak cabang Partai Gerindra se-Kabupaten Oki hanya diikuti perwakilan dari masing-masing kecamatan. Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Selatan Kartika Sandra Desi menegaskan, target 10 kursi di DPRD Kabupaten Oki tidak bisa ditawar lagi. Gerindra sendiri ingin memajukan calon pada pemilihan Bupati Oki ke depannya. Untuk nama yang akan dicalonkan, Gerindra masih akan melakukan penjaringan. Gerindra mengklaim punya kader terbaik yang akan dicalonkan pada pemilihan Bupati Oki. Peluang kader Gerindra untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Oki terbuka. Pelantikan PAC Gerindra untuk perbaikan kepengurusan partai, di mana pelantikan ini untuk menyatukan langkah dan pikiran. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Pangkalan Angkatan Laut Kota Palembang terus melakukan pencegahan narkoba melalui jalur laut dengan pelaksanaan operasi dan penertiban. Setidaknya sejak 2018, Lanal Palembang sudah mengamankan 85 kg barang bukti narkoba. Komandan Lanal Palembang Widio Sasongko mengatakan, Lanal Palembang sudah aktif melakukan pengungkapan kasus narkoba di perairan sejak tahun 2018. Memperketat penjagaan perairan di Palembang, kedepannya akan dibuat pos Lanal menjadi 15 hingga 16 pos baru. Tujuannya menjaga pertahanan perairan di kota Palembang, di mana saat ini sudah ada 2 pos. Terkait dengan jalur perairan Ogan Komering Ilir yang ditenggarai rawan narkoba, Lanal Palembang akan mempelajari terlebih dahulu dan koordinasi dengan kepolisian. Naba, Sumeko TV melaporkan. Pangkalan Angkatan Laut Kota Palembang siap bersinergi dengan pemerintah Kota Palembang untuk menjaga pertahanan perairan di Kota Palembang. Hal itu disampaikan Komandan Lanal Palembang Widya Sasongko saat bertemu Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo di Rumah Dinas Wali Kota Kamis 31 Maret pagi. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menyambut baik kehadiran dan Lanal Palembang Widya Sasongko yang bertujuan untuk bersilaturahim dan audiensi bersama. Harnojoyo berharap agar kepemimpinan Widya Sasongko ada perubahan yang lebih baik, terutama dalam menjaga perairan di Kota Palembang. Widya sebagai dan Lanal yang baru bertugas di Kota Palembang, semoga membawa perubahan yang lebih baik dan dapat menjaga perairan Kota Palembang. Sementara itu, dan Lanal Palembang Widya Sasongko menjelaskan, kunjungannya ke Wali Kota hanya untuk bersilaturahim dan menjalin sinergitas dengan Pemkot Palembang. Silaturahim membangun sinergitas belum membicarakan program. Lanal Palembang siap terus menjaga dan memperketat perairan di Kota Palembang. Widya menyebutkan rencana ke depan akan dibuat pos Lanal dikembangkan menjadi 15 hingga 16 pos baru yang bertujuan menjaga pertahanan perairan Kota Palembang. Naba, Sumeko TV melaporkan. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 melakukan penanaman pohon dan menebar benih ikan di Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Rabu 30 Maret.
Pelaksanaan penanaman pohon dan menebar benih ikan tersebut dalam rangka menyambut Hari Air Sedunia. Penanaman pohon dan menebar benih ikan diikuti keluarga besar BBWS Sumatera 8, Bupati Okus Popo Ali, Kapolres AKBP Indra Arya Yuda, serta pejabat lainnya. Kepala BBWS Sumatera 8 Mariadi Utama mengatakan, menyambut Hari Air Sedunia ini tidak hanya donor darah yang dilakukan, tetapi ada rangkaian lainnya yakni penanaman pohon, penebaran benih ikan. Melalui kegiatan ini kedepannya diharapkan bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Bupati Okus Popo Ali mengucapkan banyak terima kasih kepada Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8. Denny, Sumeko TV melaporkan. Terancam 6 tahun penjara terdakwa Aditya Rol Asmi, oknum dosen yang terjerat kasus dugaan asusila terhadap mahasiswi di salah satu universitas negeri di Kota Palembang, meminta keringanan hukuman. Permohonan tersebut disampaikan terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Palembang Kamis 31 Maret dengan agenda pembelaan atas tuntutan 6 tahun penjara oleh JPU Kejati Sumsel. Haji Darmawan SHMH, penasihat hukum terdakwa, mengatakan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim PN Palembang diketuai Fatimah SHMH agar terdakwa Aditya Rol Asmi dihukum seringan-ringannya. Berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satu saksi pun yang melihat langsung peristiwa itu terjadi. Selain itu, peristiwa tersebut memang benar adanya dan diakui oleh terdakwa serta menyesali perbuatannya. Permasalahan hukum yang menjerat terdakwa sejatinya muncul secara spontanitas saja, bukan terjadi karena kepribadian terdakwa yang buruk, dan itu dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, serta tidak ada unsur paksaan. Sebelumnya terdakwa oleh JPU Kejati Sumsel dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 294 ayat 2 kedua KUHP tentang perbuatan asusila dan dituntut dengan pidana selama 6 tahun penjara. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.